hormati Pendeta Yulia Paratena Portarikan, para pertua emeritus, para pertua ras paradiaken, bagi para pertua ras diaken terpilih, dan kita semua para saitun yang dikasih Tuhan. Selamat sore, ras Majojua. Sebelum kami menyampaikan pengecapan pribadi pada PA kita, saitun, al tema erdahin ama orat gelo, mari kita ras mendengarkan firman Tuhan 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai 12. Asum kami raskam usur, ikatakan kami manbandu, kalak si langgit erdahin ulah bereman. Enda ikatakan kami perbahan, ibegi kami lit piga-piga, ibas kam perkisat. Sila kaipe, ibahana seyaketan campuri si kerajangan, kalak ibas gelar Tuhan ta Yesus Kristus, ikatakan kami mangkala si baginda. Dengan ipersingeti kami, maka arus idalan kena. Kegeluhan si metunggu, dengan erdahin carikan keperluna. Bapak-bapak ras nandi saitun yang dikasih Tuhan. Dalam organ kita 2 Tesalonika bab 3 ayat 10 sampai 12 yang baru kita dengar, Rasul Paulus menasihati jemaatnya di Tesalonika, sebuah kota yang merupakan ibu kota provinsi Masedonia, bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Nasihatnya, dalam nama Tuhan Yesus, Rasul Paulus meminta supaya mereka tetap melakukan pekerjaannya, sehingga mereka bisa makan dari makanannya sendiri atau dari hasil pekerjaannya. Rasul Paulus mengingatkan, orang yang tidak bekerja, apalagi kemudian melakukan hal-hal yang tidak berguna atau malas-malasan, adalah orang yang tidak memiliki ketertiban hidup dalam hidupnya. Orang yang tidak memiliki ketertiban hidup dalam hidupnya, misalnya tidak tertib dalam bekerja sebagai bidan, sebagai pegawai negeri atau sebagai pegawai swasta, bisnismen, bahkan sebagai orang Kristen, maka orang itu akan memperoleh kerugian bagi hidupnya. Rasul Paulus menyimpulkan, orang yang tidak tertib dalam bekerja, maka orang itu tidak bisa makan, karena bekerja untuk memenuhi kelangsungan hidup fisiknya. Kalau kita bertanya, mengapa Rasul Paulus sampai mengatakan soal tertib hidup dalam bekerja? Karena Rasul Paulus melihat bahwa jemaat Tesalonika telah kehilangan semangat untuk mempertahankan hidupnya. Mereka merasa hidup ini sia-sia, sebab telah tersebar kabar atau ajaran bahwa Tuhan Yesus akan segera datang, yaitu kedatangan yang kedua dalam waktu yang tidak terlalu lama. Tidak hanya itu, ada juga ajaran yang mengatakan bahwa daging itu tidak berguna, rohlah yang berguna. Kedua ajaran ini lalu memperlemah semangat hidup. Belum lagi gencarnya penganiayaan yang terjadi. Bapak-bapak, nadi-nadi saitun yang dikasih Tuhan, sesungguhnya bekerja seperti dianjurkan Paulus bukan hanya untuk mencari makan atau untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia, melainkan ini yang penting, untuk mempertahankan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Dalam pandangan gereja, kita tahu harkat adalah derajat, martabat adalah kehormatan. Tetapi harkat dan martabat manusia yang paling luhur adalah harkat dan martabat karena manusia diciptakan Allah sesuai dengan rupa dan gambarnya,
dan kepadanya lalu diberi tugas untuk mengurusi bumi. Beranak cuculah dan bertambahlah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kejadian bab 1 ayat 27 sampai 28. Taklukkanlah dan kuasailah, inilah pekerjaan. Kalau tema Zaitun kita redain orat geluh, ini mengingatkan kita bahwa bekerja itu merupakan tugas dan tanggung jawab kita untuk melestarikan ciptaan Allah, yaitu diri kita sebagai manusia, dan untuk memuliakan Allah Sang Pencipta. Dua dimensi ini, sosial dan spiritual, yang membuat orang Kristen bekerja itu sangat penting. Dan dalam bekerja pun orang Kristen akan tertib dan menjaga moralitas dalam lingkungan bekerja, karena bekerja adalah tugas dan perintah dari Allah. Menyadari arti bekerja ini, maka kita para lansia Kristen wajib menyadarkan anak atau kembu kita bahwa bekerja entah sebagai pegawai negeri atau swasta adalah tugas dan panggilan kita. Bila kita menjalankan pekerjaan dengan baik dalam ketertiban sosial moralitas maupun dalam ketaatan spiritual sebagai orang Kristen, maka Allah akan melimpahkan rahmat dan berkat-Nya. Hasil pekerjaan kita terberkati. Anakku, kempuku, carilah pekerjaan yang baik. Bekerjalah, baik bekerja bersama orang lain atau bekerja sendiri dengan kemampuan yang dianugerahkan Allah. Lakukan semua itu dengan baik, sebab bekerja adalah tugas dan panggilanmu dari Allah yang menciptakan kamu. Percayalah, Allah Sang Pencipta tidak akan membiarkan ciptaannya merana kelaparan, sebab Dialah Sang Pencipta kita. Masa Tuhan sampai hati membiarkan orang yang diciptakan hidup dalam penderitaan? Mari kita para orang tua, para lansia, memberi semangat kepada anak-anak muda agar mereka siap bekerja, dan yang belum bekerja mereka siap mencari pekerjaan. Tidak ada kata putus asa, sebab putus asa berarti tidak percaya kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Bapa di surga, Sang Pemelihara kehidupan. Maka istilah berdoa dan bekerja, ora et labora atau redain das toto, harus menjadi pamiyuk kita untuk memupuk semangat bekerja. Sebelum dan sesudah bekerja, mari kita biasakan berdoa. Sebagai penutup pengucapan, kami kutipkan Injil Matius. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Matius bab 6 ayat 26. Bujur Rasma Jua-Jua. Tuhan memberkati kita semua.